Halo, selamat datang di YouTube channel KKN Angkatan 76 Kelompok 127 Gunung Kidul yang bernama Tunas Waju. Saya Adel yang akan memaparkan salah satu program kerja kelompok kami, yaitu mengenai edukasi strategi bisnis UMKM Dusun Bengkak. Sebelum memaparkan strategi apa yang perlu diterapkan, kita perlu mengetahui sisi di balik alasan UMKM Dusun Bengkak yang mengalami penurunan penjualan. Adanya pandemi COVID-19 memang telah mengubah cara pandang bagi pembisnis UMKM di Indonesia, termasuk UMKM di Dusun Bengkak. Dusun Bengkak merupakan salah satu dusun yang terletak di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Sabtosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari kepala dusun dan masyarakat setempat, mendapati bahwa para pembisnis UMKM Dusun Bengkak mengalami penurunan penjualan. Setelah ditelusuri lebih lanjut, penurunan ini disebabkan karena kurangnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi kebiasaan era pandemi COVID-19 di dunia bisnis. Sehingga strategi bisnis dahulu yang dipergunakan pun sudah tidak sesuai diterapkan pada kondisi saat ini. Dalam hal ini, saya bersama teman-teman kelompok Tunas Waju akan mencoba membantu masyarakat Dusun Bengkak untuk merancang strategi bisnis UMKM yang cocok diterapkan di Dusun Bengkak. Nah, mengapa sih kita perlu merancang strategi bisnis agar kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan ataupun yang sedang berjalan untuk tetap berada di jalur yang benar? Hal ini juga dibantu dengan adanya komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Analisis permasalahan yang kita gunakan adalah dengan menggunakan analisis SWOT, yang merupakan perencanaan strategis dan teknik manajemen strategis yang digunakan untuk membantu bisnis dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan perencanaan dan persaingan bisnis. Kekuatan dan kelemahan berasal dari faktor internal Dusun Bengkak, sedangkan peluang dan ancaman berasal dari faktor eksternal dari luar Dusun Bengkak. Untuk faktor internal yang berada di dalam Dusun Bengkak, itu yang pertama adalah kekuatan. Untuk kekuatan yang ada berupa keinginan ibu rumah tangga yang ingin berpenghasilan, sifat kekeluargaan tinggi, dan sebagian besar warga memiliki kebun sendiri. Lalu untuk kelemahan berupa sumber daya manusia yang kurang memadai, modal yang terbatas, dan manajemen keuangan yang tidak maksimal. Sedangkan faktor eksternal yang berada di luar Dusun Bengkak, itu yang pertama adalah peluang. Peluang yang ada berupa semakin banyaknya mitra bisnis, adanya bantuan regulasi UMKM dari pemerintah, kemajuan teknologi, dan banyak peluang usaha di dusun. Lalu, untuk ancaman yang bisa kita lihat sekarang ini, adanya pandemi COVID-19 dan tingkat persaingan usaha yang tinggi. Berdasarkan analisis tersebut, kita telah mengetahui bahwa terdapat banyaknya kekuatan Dusun Bengkak yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil peluang dan mengurangi dampak adanya ancaman. Sedangkan kelemahan yang ada di Dusun Bengkak dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman dari luar. Strategi tersebut adalah yang pertama, meningkatkan keyakinan diri untuk terus maju dan berkembang. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari lingkungan positif dan menambah relasi di luar dusun, baik secara langsung maupun online. Lalu yang kedua, mengikuti pelatihan dan pembinaan calon pembisnis UMKM untuk menambah kreativitas dan meningkatkan kemauan diri untuk berbisnis. Yang ketiga, memanfaatkan lembaga perbankan untuk mendapatkan modal usaha. Ada banyak macam kredit yang ditawarkan oleh bank. Kita juga harus memahami betul-betul mengenai bunga serta cicilan yang akan ditanggung. Yang keempat, yaitu menggunakan aplikasi buku kas untuk melakukan manajemen keuangan UMKM secara gratis dan telah dipercaya oleh lebih dari 5 juta pembisnis UMKM di seluruh Indonesia. Video mengenai cara penggunaan aplikasi buku kas dapat dilihat di akun YouTube kami atau dapat diakses melalui link di bio. Lalu yang kelima, selalu memanfaatkan potensi yang ada, yaitu dengan menggunakan bantuan regulasi UMKM dari pemerintah. Yang keenam, melakukan survei dengan bertanya kepada warga setempat mengenai kebutuhan yang diperlukan yang tidak bisa didapatkan di dusun. Hal ini untuk mengetahui perilaku dan gaya hidup konsumen di Dusun Bengkak. Yang ketujuh, yaitu Go Digital. Teknologi setiap tahun memang semakin berkembang, sehingga sebagian besar bisnis UMKM sudah merambah hingga ke dunia digital. Go Digital juga sebagai bentuk strategi dari hasil inovasi pembisnis pada saat diterjang pandemi COVID-19. Caranya yaitu dengan memperjualbelikan produk lewat e-commerce atau bisa juga dengan menampilkan produk atau jasa di media sosial.
Nah, untuk pendaftaran serta perizinan UMKM online dapat dilakukan secara gratis melalui website OSS. Selengkapnya, video tutorial bagaimana tahapan pendaftaran melalui OSS dapat dilihat melalui link video yang ada di bio. Lalu yang kedelapan adalah bisnis kerajinan produk bagi ibu rumah tangga, yaitu dengan memanfaatkan bantuan regulasi UMKM dari pemerintah dan memanfaatkan bahan produksi yang ada. Kerajinan memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan dapat menjadi alternatif untuk menambah penghasilan tambahan bagi ibu rumah tangga. Adanya strategi tersebut tentunya didukung dengan sikap individu masyarakat yang menjadi kunci kesuksesan UMKM, yaitu adaptif dan inovatif. Adaptif mengacu pada kemampuan pembisnis untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Ketika lingkungan bisnis berubah, itu memunculkan peluang, ketidakpastian, dan resiko. Karenanya, bisnis yang fleksibel berusaha untuk mengatasinya dengan mengadaptasi strategi dari mereka yang disesuaikan dengan lingkungan yang sedang dihadapi. Lalu, yang kedua adalah inovatif. Inovatif adalah cara pembisnis berpikir dalam menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Lalu, apa yang menjadi permasalahan? Mulai. Saya akan mengambil kutipan dari aktivis dan pemimpin terkenal di dunia bernama Martin Luther King Jr. yang mengatakan, "Ambil langkah pertama dalam keyakinanmu. Kamu tidak harus melihat seluruh anak tangga. Cukup ambil langkah pertama." Sejatinya, seorang pembisnis itu tidak akan takut akan kegagalan dan akan selalu mengambil langkah pertama dalam menentukan tiap strategi usaha. Baik, sekian, terima kasih telah menonton dan mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi ini dapat berguna bagi calon pembisnis UMKM di Dusun Muka maupun calon pembisnis lainnya yang ada di luar sana. Sampai jumpa di video program kerja kami selanjutnya.